Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kelas M ya ini. Sita Fitriana, Siti Naimatul, Lulu Atul Mudrika, Hisbiyah, Asvin Yuyun, Ramadana, Lutfi Laroiba, Muhammad Rizal, Inggit Puspito, Muhammad Firdaus. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di antara kalian sudah ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa hari ini? Ya, benar sekali. Tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Yang kedua, dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mencapai itu. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan metode everyone is teacher here. Nah, jadi setiap orang akan menjadi guru di sini, oke? Nah, gimana itu metodenya? Nah, jadi nanti kalian, Ibu minta untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Nah, secara individu ya. Nah, jadi setiap kalian membuat pertanyaan, kalian menulis di selembar kertas. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, kalian oper pertanyaannya dengan teman-teman kalian sampai nanti kalian mendapatkan pertanyaan dari teman-teman kalian. Nah, setelah kalian mendapat pertanyaan dari teman kalian itu, nanti Ibu akan mengacak dan meminta kalian maju satu persatu untuk menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan yang kalian dapat. Sudah paham ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin kalian mengamati gambar yang Ibu tayangkan. Gambar tersebut menunjukkan gambar apa? Ya, benar sekali, gambar orang membaca Al-Quran. Nah, di antara kalian, siapa yang rajin membaca Al-Quran? Ya. Alhamdulillah, semuanya rajin membaca Al-Quran ya. Ya, kita harus meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Nah, ada yang tahu Al-Quran itu apa sih? Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran ini
memiliki pengertian, ya, tidak sebatas kitab suci umat Islam. Banyak para ulama yang memberikan pengertian mengenai Al-Quran. Jadi materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Al-Lihyani. Menurut Al-Lihyani, Quran adalah kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan-potongan perubahan tasrifnya yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan maqru'un. Selanjutnya kata Al-Quran digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu menurut Al-Asy'ari. Kata Al-Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata ini dijadikan untuk menamai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pendapat yang ketiga menurut Al-Faro'. Menurut Al-Faro', Al-Quran ini berasal dari kata qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang artinya petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pendapat Az-Zujaj. Menurut Az-Zujaj, Al-Quran berasal dari kata sifat al-qur'u yang mengikuti wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran berisi kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah, perintah maupun larangan. Selanjutnya yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran ini adalah isim alam atau nama asli. Jadi Al-Quran memang nama khusus yang diperuntukkan menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Adanya perbedaan pendapat dari para ulama karena adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh para ulama tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran secara terminologi menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Hudharife. Menurut beliau, Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya yaitu menurut Subhi Sholeh. Menurut beliau, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang berisi atau mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga yaitu pendapat Muhammad Abduh. Menurut beliau, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari pendapat
dibacakan secara mutawatir. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan pembacanya bernilai ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang terakhir, Al-Quran senantiasa terpelihara kemurniannya dengan adanya orang-orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri memiliki banyak nama, diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Nah, hal ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua yaitu Alkitab. Nah, Alkitab ini artinya kitab suci Allah atau bisa juga diartikan yang ditulis. Yang ketiga yaitu Al-Furqan yang artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran merupakan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang keempat yaitu Ad-Dzikr yang artinya pemberi peringatan. Dan yang terakhir yaitu At-Tanzil yang artinya yang diturunkan. Nah, itu adalah sebagian nama-nama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Jadi sebagai seorang muslim sudah seharusnya untuk berpegang teguh dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri memuat petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman untuk umat Islam, nah, yang di dalamnya berisi tentang perintah-perintah maupun larangan-larangan dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang muslim kita harus menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai yang diajarkan dalam Al-Quran. Oke, demikian materi yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya silakan kalian untuk membuat pertanyaan dan ditulis di selembar kertas. Sudah? Oke, sekarang silakan dioper ke teman-temannya. Nah, sudah? Semua sudah memegang satu pertanyaan? Baik, sekarang Ibu akan mengajak di antara kalian untuk maju ke depan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang kalian dapat. Yang pertama, Ibu ingin yang tanggal lahirnya ganjil. Ayo, siapa? Banyak ya? Oke, kalau begitu Ibu memilih Mbak Inggit duluan. Iya, silakan Mbak Inggit. Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Inggit. Oke, yang selanjutnya Mbak Astin. Oke, ya silakan Mbak Astin untuk maju ke depan. Ya, terima kasih Mbak Astin. Beri tepuk tangan untuk Mbak Astin. Oke, selanjutnya Mas Firdaus. Ya, terima kasih Mas Firdaus. Beri tepuk tangan untuk Mas Firdaus. Oke, sudah maju semua ya? Ya, alhamdulillah. Dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin mencoba memberikan kesimpulan? Ya, Mbak Dona, silakan. Terima kasih Mbak Dona.
kesimpulannya, Al-Quran adalah kalam Allah atau lafaz Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf-mushaf dan berbahasa Arab, yang disampaikan secara mutawatir, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, dalam Al-Quran berisi tentang pedoman atau petunjuk bagi manusia. Nah, berisi tentang perintah maupun larangan, berisi tentang kisah-kisah Rasul ataupun kisah-kisah umat terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, Al-Quran memiliki banyak nama, diantaranya yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Dzikr, yang kelima At-Tanzil ya. Nah, yang selanjutnya, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita harus berpegang teguh pada hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Hendaknya kita menerapkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu tugas untuk kalian. Nah, Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan soal yang ada dalam buku paket halaman 11. Minggu depan sudah dikumpulkan ya, sudah harus dikumpulkan, jangan lupa. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.